Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 program studi S1 Kebidanan Universitas Bakti Kencana. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah populer dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Menjaga Masa Depan Sehat, Pentingnya Edukasi Kesehatan Reproduksi bagi Remaja. Sebelum masuk materi, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Nengriska Rahayu Laksana dengan NIM 251 FI 11006. Yang kedua yaitu ada Hana Siti Aulia dengan NIM 251 FI 11007. Yang ketiga yaitu ada Valentina Aulia Putri dengan NIM 251 FI 11008. Dan yang terakhir yaitu ada Gita Nada Putriana Indah Pratama dengan NIM 251 FI 11009. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pendahuluan. Di sini, saya Nengriska Rahayu Laksana akan menjelaskan bagian pendahuluan, di mana menurut WHO pada tahun 2022, remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, yaitu antara usia 10 hingga 19 tahun. Pada masa ini banyak perubahan, baik itu secara fisik, psikologis, maupun sosial. Di saat yang sama, remaja mulai penasaran tentang tubuh dan hal-hal yang berkaitan dengan seksual. Sayangnya, masih banyak yang pemahaman tentang kesehatan reproduksinya rendah. Beberapa penelitian seperti Wayuningsi dan Nur Hidayati menunjukkan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja masih kurang, yaitu laki-laki sekitar 57%, sedangkan remaja perempuan sekitar 63%. Selain itu, data dari BKKBN juga mencatat bahwa sebagian remaja usia 15-19 tahun sudah pernah melakukan hubungan seksual, terutama di daerah pedesaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi kesehatan reproduksi sangat penting agar remaja bisa membuat keputusan yang sehat dan menghindar dari perilaku beresiko. Baik, perkenalkan saya Valentina Aulia Putri. Pada bagian ini saya akan melanjutkan penyampaian materi pada bagian pembahasan. Masa remaja merupakan periode penentu masa depan suatu bangsa untuk perkembangan fisik, mental, dan emosional guna membentuk masa dewasa yang sehat. Namun, kenyataannya banyak remaja masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi sendiri merupakan keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, yang tidak semata-mata terbebas dari penyakit dan juga kecacatan, tetapi dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya. Hal ini dikemukakan oleh Setiorini dan juga tim pada tahun 2020. Ruang lingkup kesehatan reproduksi meliputi pelewatan alat reproduksi, pemahaman masa pubertas, pencegahan kehamilan tidak diinginkan, serta penghindaran penyakit menular seksual, IMS atau HIV. WHO menekankan pentingnya CSR sejak dini karena efektif meningkatkan pemahaman remaja tentang tubuh, orientasi seksual, dan kesehatan. Manfaat utamanya meliputi meningkatkan sikap positif terhadap kesehatan reproduksi, menunda aktivitas seksual dan mengurangi jumlah pasangan, meningkatkan penggunaan kontrasepsi dan kondom, yang terakhir mengurangi homofobia serta kekerasan dalam hubungan. Perkenalkan, nama saya Gita Nada Putriana Indah Pratama. Di sini saya akan menjelaskan apa aja sih peran sekolah dan orang tua dalam menjaga kesehatan reproduksi pada remaja. Nah, pada peran sekolah ini berperan menyediakan pendidikan seks yang sesuai dengan usianya dan menciptakan lingkungan suportif untuk mendiskusikan topik yang sensitif yang sulit dibicarakan di rumah. Nah, untuk peran orang tua di sini memberikan bimbingan pribadi dan komunikasi terbuka yang terbukti efektif mengurangi perilaku seksual berisiko dan kehamilan yang tidak direncanakan. Nah, untuk kolaborasinya di antara kerjasama keduanya antara sekolah dan orang tua itu memastikan remaja mendapatkan teori dari sekolah dan dukungan emosional dari rumah. Selanjutnya, apa aja sih dampak dari kurangnya edukasi kesehatan reproduksi yang dapat memicu berbagai resiko yang serius? Nah, antara lainnya, yang pertama, itu terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.
yang akibatnya itu dikarenakan minimnya pengetahuan tentang kontrasepsi yang berdampak pada masalah fisik, psikologis, sosial, dan finansial. Lalu selanjutnya yaitu masalah kesehatan. Nah, risiko pengabaian perawatan reproduksi yang tepat seperti keterlambatan mendeteksi infeksi saluran reproduksi, endometriosis, atau masalah hormonal. Lalu yang terakhir itu ada pada dampak psikososial, yang dimana munculnya stigma, diskriminasi, penurunan rasa kepercayaan diri, gangguan kesehatan mental, hingga penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Saya, Hana Siti Aulia, akan membahas kesimpulan masa remaja. Merupakan fase peralihan penting yang ditandai dengan perubahan fisik dan psikologis, serta meningkatkan rasa ingin tahu terhadap tubuh dan seksual. Pendidikan kesehatan reproduksi juga sangat diperlukan untuk membantu remaja memahami tubuhnya, bersikap tanggung jawab, dan menghindari perilaku beresiko. Edukasi seksual menyeluruh yang ditekankan oleh WHO terbukti meningkatkan pengetahuan, sikap positif, serta perlindungan remaja dari berbagai resiko. Peran sekolah dan orang tua juga sangat penting dalam memberikan edukasi yang tepat dengan membangun komunikasi yang terbuka. Dengan dukungan keduanya, remaja dapat tumbuh menjadi individu yang sehat dan bertanggung jawab. Berikut adalah daftar rujukan yang kami gunakan sebagai acuan dalam penyusunan karya tulis ilmiah populer kami. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.